Seorang ASN dihadapkan pada situasi konflik antara dua rekan kerja di timnya yang memiliki perbedaan pandangan dalam menyelesaikan suatu proyek. Sebagai seorang yang bertanggung jawab, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh ASN tersebut? A. Memihak salah satu rekan kerja yang memiliki pandangan yang sesuai dengan pendapatnya. B. Menghindari ikut campur dalam konflik tersebut agar hubungan dengan rekan kerja tidak terganggu. C. Mencari mediator eksternal untuk membantu menyelesaikan konflik tanpa melibatkan diri terlalu jauh. D. Mengundang kedua pihak untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Pembahasan. Jawaban. D. Dalam konteks kompetensi manajerial, ASN diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara efektif, termasuk dengan mengajak semua pihak terkait untuk berdiskusi secara terbuka. Pilihan ini menunjukkan kemampuan problem solving dan kepemimpinan. Pilihan lain seperti memihak atau menghindari konflik menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola tim secara profesional. Anda adalah seorang ASN yang bertanggung jawab atas suatu proyek besar yang dikejar waktu. Tim Anda mengalami hambatan teknis yang menyebabkan keterlambatan. Sebagai pemimpin, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memotivasi tim untuk bekerja lebih cepat dan mengabaikan hambatan yang terjadi. B. Meminta tambahan waktu kepada atasan tanpa mempertimbangkan solusi alternatif. C. Melakukan analisis ulang terhadap sumber daya dan proses, serta memberikan panduan agar tim dapat mengatasi hambatan. D. Menyalahkan anggota tim yang dianggap paling lambat dalam bekerja agar memberikan efek jera. Pembahasan. Jawaban. C. Pada situasi ini, ASN yang memiliki kompetensi manajerial tinggi akan memilih untuk melakukan analisis ulang dan memberikan panduan yang sesuai. Kemampuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan ulang dalam menghadapi masalah merupakan bagian penting dari manajemen proyek. Jawaban lain menunjukkan ketidakmampuan dalam memimpin tim secara efektif atau cenderung menyalahkan pihak lain, yang tidak sesuai dengan standar etika dan profesionalitas ASN. Anda menerima laporan bahwa seorang anggota tim sering terlambat datang ke kantor, yang berpotensi mengganggu kinerja tim. Sebagai pemimpin, langkah awal yang paling tepat untuk menangani situasi ini adalah A. Memberikan sanksi langsung agar yang bersangkutan mendapatkan efek jera. B. Mengabaikan kejadian tersebut dengan asumsi bahwa anggota tim tersebut memiliki alasan tertentu. C. Memanggil anggota tim tersebut untuk berdiskusi dan mengetahui alasan keterlambatannya secara langsung. D. Memberikan teguran keras di depan rekan-rekan tim lain untuk memberi contoh kedisiplinan. Pembahasan. Jawaban. C. Dalam kompetensi manajerial, ASN yang baik akan memilih untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk mengetahui alasan dari permasalahan. Ini menunjukkan empati dan kemampuan komunikasi yang efektif. Memberikan sanksi langsung tanpa memahami akar masalah dapat menimbulkan perasaan tidak adil. Sementara mengabaikan masalah menunjukkan sikap tidak peduli terhadap ketertiban kerja. Seorang ASN mendapatkan tugas baru yang berbeda dari bidang keahliannya. Sikap profesional yang sebaiknya diambil adalah A. Menolak tugas karena merasa kurang menguasai bidang tersebut, B. Mengambil tugas tanpa upaya lebih untuk belajar, dan mengandalkan pengetahuan yang sudah ada. C. Meminta pelatihan atau mencari informasi lebih lanjut agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. D. Menyerahkan tugas tersebut kepada rekan lain yang lebih berpengalaman di bidang tersebut. Pembahasan. Jawaban. C. Kompetensi manajerial mencakup kemampuan beradaptasi dan proaktif dalam menghadapi tugas baru. ASN yang berkompeten akan berusaha meningkatkan kemampuannya dengan mencari pelatihan atau informasi tambahan. Ini menunjukkan dedikasi dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Menolak tugas atau mengalihkan ke orang lain mencerminkan ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan baru. Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan untuk memimpin proyek penting dengan target yang ketat. Untuk memastikan proyek ini berjalan lancar, apa yang sebaiknya Anda lakukan terlebih dahulu? A. Menyusun jadwal kerja tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota tim. B. Mendelegasikan semua tugas kepada anggota tim agar pekerjaan cepat selesai. C. Melakukan pertemuan awal dengan tim untuk memahami tantangan dan menyusun rencana kerja bersama. D. Meminta anggota tim untuk bekerja secara mandiri dan menghubungi Anda jika ada masalah. Pembahasan. Jawaban. C. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki kompetensi manajerial,
langkah awal yang paling efektif adalah melakukan koordinasi awal dengan tim. Ini memungkinkan pemahaman yang menyeluruh terhadap proyek, tantangan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Jawaban lain menunjukkan kurangnya koordinasi, delegasi yang berlebihan, atau sikap lepas tangan, yang dapat menghambat kinerja tim secara keseluruhan. Anda adalah seorang ASN yang bertugas untuk memimpin tim lintas departemen dalam menyusun anggaran tahunan. Beberapa anggota tim memiliki pandangan yang bertentangan mengenai alokasi dana, yang berpotensi memperlambat proses. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memutuskan sendiri alokasi dana berdasarkan kebijakan dan analisis pribadi untuk menghindari keterlambatan. B. Meminta anggota tim untuk mengikuti instruksi Anda tanpa perdebatan lebih lanjut. C. Mengatur pertemuan untuk mendengarkan setiap pandangan, kemudian membuat keputusan bersama agar seluruh anggota merasa dihargai. D. Menyerahkan keputusan alokasi dana kepada bagian keuangan agar lebih objektif. Pembahasan. Jawaban. C. Dalam kompetensi manajerial, penting bagi ASN untuk mengelola perbedaan pandangan secara efektif melalui komunikasi dan kolaborasi. Dengan mengadakan pertemuan dan mendengarkan pandangan anggota, pemimpin menunjukkan sikap terbuka dan kemampuan menghargai perbedaan pendapat. Ini tidak hanya membantu mendapatkan solusi yang lebih komprehensif, tetapi juga memperkuat komitmen tim terhadap keputusan yang diambil. Memutuskan sendiri atau mengabaikan pendapat anggota dapat merusak kerjasama tim dan menciptakan ketidakpuasan. Anda menerima laporan adanya kinerja kurang optimal dari anggota tim baru yang ternyata mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem kerja di kantor Anda. Sebagai pemimpin, langkah apa yang sebaiknya Anda ambil? A. Memberi teguran langsung dan meminta anggota tim tersebut untuk lebih cepat beradaptasi. B. Menawarkan pelatihan tambahan dan pendampingan agar mereka bisa memahami tugas dengan lebih baik. C. Mengingatkan anggota tim lain untuk tidak terganggu dengan kinerja yang lambat dari anggota baru tersebut. D. Memindahkan anggota tersebut ke bagian lain yang mungkin lebih cocok baginya. Pembahasan. Jawaban. B. Pemimpin dengan kompetensi manajerial yang baik akan mendukung anggota tim yang mengalami kesulitan melalui pelatihan atau pendampingan. Ini menunjukkan empati serta tanggung jawab terhadap pengembangan anggota tim. Dengan membantu anggota tim beradaptasi, pemimpin memperkuat budaya kerja yang inklusif dan mendukung peningkatan kinerja tim. Memberi teguran tanpa solusi, mengabaikan masalah, atau memindahkan anggota bukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Anda ditunjuk untuk menangani sebuah proyek di mana sumber daya sangat terbatas, namun hasil yang ditargetkan sangat tinggi. Langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Meminta tambahan anggaran dan sumber daya kepada atasan untuk memastikan proyek dapat terlaksana. B. Menyusun perencanaan ulang dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan menyesuaikan target yang realistis. C. Meminta anggota tim untuk bekerja lebih keras tanpa memperhatikan beban kerja mereka. D. Melaksanakan proyek seadanya sesuai dengan anggaran tanpa terlalu fokus pada kualitas. Pembahasan. Jawaban. B. Pemimpin yang kompeten akan mencoba mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan menyesuaikan target yang realistis. Dalam kompetensi manajerial, kemampuan perencanaan yang adaptif dan efisien sangat penting. Mengajukan anggaran tambahan atau bekerja seadanya tanpa perencanaan ulang menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Meminta anggota untuk bekerja lebih keras juga tidak menunjukkan pertimbangan atas kesejahteraan tim. Sebagai seorang ASN yang dihadapkan pada situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat, namun Anda tidak memiliki data yang lengkap untuk membuat keputusan. Langkah terbaik yang dapat Anda lakukan adalah A. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman pribadi dan berusaha menyesuaikannya dengan situasi yang ada. B. Menunggu sampai data yang lebih lengkap tersedia sebelum membuat keputusan. C. Meminta bantuan atasan untuk membuat keputusan. D. Memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun demi menghindari risiko. Pembahasan. Jawaban. A. Pada situasi darurat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan meskipun informasi yang dimiliki belum sepenuhnya lengkap. Kompetensi manajerial menuntut ASN untuk berani mengambil risiko dan bertindak cepat berdasarkan pengalaman serta penilaian situasi. Menunda keputusan dapat memperburuk situasi. Sementara meminta bantuan atasan atau tidak bertindak sama sekali tidak menunjukkan inisiatif dalam menghadapi masalah mendesak.
Tim Anda mengalami penurunan motivasi setelah melalui periode kerja yang intensif. Sebagai pemimpin, bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Memberi anggota tim lebih banyak pekerjaan agar tetap sibuk dan tidak sempat merasa lelah. B. Mengadakan sesi diskusi untuk membahas hambatan yang dihadapi dan memberikan penghargaan bagi mereka yang menunjukkan kinerja baik. C. Menyampaikan bahwa keluhan tidak dapat diterima karena pekerjaan harus tetap dilanjutkan. D. Membiarkan tim bekerja sendiri-sendiri tanpa melakukan evaluasi secara langsung. Pembahasan. Jawaban. B. Dalam situasi di mana motivasi tim menurun, penting bagi pemimpin untuk melakukan pendekatan yang mendukung. Mengadakan diskusi untuk mendengarkan masukan dan memberikan apresiasi atas kinerja dapat meningkatkan semangat dan komitmen tim. Memberikan lebih banyak pekerjaan, mengabaikan keluhan, atau tidak melakukan evaluasi menunjukkan kurangnya empati dan perhatian terhadap kesejahteraan anggota tim, yang dapat memperburuk situasi. Anda sedang mengelola proyek lintas sektor dengan tim yang memiliki perbedaan budaya dan latar belakang profesional. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga harmoni dalam tim? A. Menyerahkan semua tanggung jawab komunikasi kepada satu anggota tim untuk menghindari kebingungan. B. Mengabaikan perbedaan dan meminta tim fokus pada hasil saja. C. Membuat sesi tim building untuk memperkuat hubungan antar anggota tim dan membangun saling pengertian. D. Menekankan bahwa perbedaan tidak penting selama semua anggota mengikuti aturan yang ada. Pembahasan. Jawaban. C. Dalam kompetensi manajerial, kemampuan untuk mengelola keberagaman adalah keterampilan yang penting. Dengan mengadakan sesi tim building, pemimpin dapat membantu anggota tim memahami dan menghargai perbedaan budaya dan profesional, yang pada akhirnya meningkatkan kerjasama dan harmoni dalam tim. Mengabaikan perbedaan atau memaksakan aturan saja dapat memicu konflik dan menghambat kinerja. Sebagai ASN yang diberi tanggung jawab memimpin sebuah proyek perubahan, Anda menemukan bahwa ada beberapa anggota tim yang merasa terancam dengan adanya perubahan tersebut. Langkah awal yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini adalah A. Memberikan instruksi tegas agar anggota tim mematuhi perubahan yang ada. B. Menunda proyek perubahan sampai tim siap secara emosional. C. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan dan mendengarkan kekhawatiran anggota tim terkait perubahan tersebut. D. Mengganti anggota tim yang tidak mendukung perubahan agar proyek berjalan lancar. Pembahasan. Jawaban. C. Pemimpin yang kompeten perlu memahami bahwa perubahan bisa memicu resistensi dari anggota tim. Mengadakan pertemuan untuk menjelaskan manfaat perubahan dan mendengarkan kekhawatiran tim menunjukkan empati, kemampuan komunikasi, dan keterampilan persuasi. Menunda atau mengganti anggota tim menunjukkan kurangnya kemampuan dalam manajemen perubahan, sedangkan memberikan instruksi tegas tanpa dialog dapat memperburuk resistensi. Anda mendapati bahwa salah satu anggota tim yang sangat produktif sering melanggar prosedur standar dalam pekerjaannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan masalah ini karena hasil kerjanya memuaskan. B. Memberikan teguran langsung tanpa mendiskusikan lebih lanjut. C. Mengadakan diskusi dengannya untuk mencari tahu alasan di balik perilakunya dan mengarahkan untuk mengikuti prosedur standar. D. Menurunkan beban kerjanya agar ia tidak merasa perlu melanggar prosedur. Pembahasan. Jawaban. C. Pemimpin yang kompeten akan mengadakan diskusi untuk memahami alasan anggota tim melanggar prosedur dan menjelaskan pentingnya standar kerja yang sesuai. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen sumber daya manusia, di mana pemimpin memastikan anggota tim bekerja secara efisien sekaligus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Mengabaikan atau memberi teguran tanpa dialog dapat membuat masalah berlanjut, sedangkan menurunkan beban kerja bukan solusi tepat untuk masalah perilaku. Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan untuk memimpin divisi baru dengan staf yang kurang berpengalaman. Apa langkah terbaik untuk memastikan mereka bekerja dengan efisien? A. Memberikan arahan rinci dan memastikan mereka mengikuti petunjuk tanpa improvisasi. B. Menyediakan pelatihan serta kesempatan belajar sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi secara bertahap. C. Membebaskan staf untuk bekerja sesuai pemahaman masing-masing dan memberikan teguran jika terjadi kesalahan. D. Mengambil alih sebagian besar pekerjaan agar hasil tetap sesuai standar. Pembahasan. Jawaban. B. Memberikan pelatihan dan kesempatan belajar merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi staf yang kurang berpengalaman.
Ini menunjukkan kepemimpinan yang mendukung pengembangan tim dan memastikan bahwa tim dapat bekerja secara mandiri dalam jangka panjang. Memberikan arahan rinci atau mengambil alih pekerjaan hanya efektif untuk jangka pendek, dan membiarkan staf bekerja tanpa bimbingan dapat menimbulkan risiko kesalahan. Anda diberi tanggung jawab untuk mengawasi dua divisi yang bekerja dalam proyek yang saling berkaitan. Ternyata, kedua divisi tersebut memiliki cara kerja dan pendekatan yang berbeda sehingga sering terjadi ketidaksepahaman. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta kedua divisi untuk tetap mengikuti cara kerja masing-masing agar tidak terjadi konflik. B. Menyeragamkan cara kerja kedua divisi agar lebih mudah dipantau. C. Mengadakan pertemuan bersama untuk mencari kesepakatan dalam cara kerja yang mendukung sinergi antara divisi. D. Memberikan arahan secara terpisah kepada masing-masing divisi agar mereka tidak saling bertentangan. Pembahasan. Jawaban. C. Pemimpin yang efektif akan mengupayakan sinergi antara divisi dengan mengadakan pertemuan bersama untuk mencapai kesepakatan dan mengharmonisasikan cara kerja. Ini menunjukkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan adaptasi terhadap keragaman dalam manajemen. Menyeragamkan cara kerja mungkin tidak selalu efektif karena setiap divisi memiliki dinamika yang berbeda, sementara memberikan arahan terpisah tidak mengatasi ketidaksepahaman. Situasi, dalam sebuah rapat kerja, terdapat beberapa peserta dari suku yang berbeda. Anda menyadari bahwa salah satu peserta merasa kurang nyaman karena ada candaan yang mengandung stereotip negatif tentang sukunya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai ASN yang memiliki kompetensi sosial kultural? A. Mengabaikan candaan tersebut agar tidak memperkeruh suasana rapat. B. Membiarkan candaan berlangsung, karena tidak ada yang langsung menyinggung peserta secara pribadi. C. Menghentikan candaan dan mengingatkan peserta rapat bahwa hal tersebut bisa menyinggung orang lain. D. Meninggalkan rapat karena tidak nyaman dengan suasana yang ada. Jawaban. C. Pembahasan, kompetensi sosial kultural ASN melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai keragaman budaya. Membiarkan candaan yang berpotensi menyinggung suku atau budaya tertentu dapat memperburuk hubungan antar individu. Sebagai ASN, kita bertanggung jawab untuk menjaga suasana yang inklusif dan harmonis. Dengan menghentikan candaan tersebut, kita menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan mencegah adanya potensi konflik. Pertanyaan, ketika melayani masyarakat, Anda mendapati seorang warga yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang tidak umum di wilayah Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan pelayanan yang sama tanpa mempertimbangkan kebiasaan dan budaya warga tersebut. B. Menyesuaikan pelayanan dengan cara yang ramah dan menghormati kebudayaannya. C. Menghindari berinteraksi dengan warga tersebut karena Anda merasa kurang nyaman. D. Mencoba mengubah cara berpikir warga tersebut agar sesuai dengan kebiasaan di wilayah Anda. Jawaban. B. Pembahasan, kompetensi sosial kultural ASN menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam pelayanan publik. Menyesuaikan pelayanan dengan tetap memperhatikan kebutuhan warga adalah langkah tepat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan nyaman. Ini juga menunjukkan kemampuan ASN untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Pertanyaan, sebagai ASN yang baru saja ditempatkan di daerah dengan budaya lokal yang berbeda dari daerah asal Anda, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya setempat? A. Mengabaikan budaya lokal karena Anda merasa lebih paham dengan budaya dari daerah asal Anda. B. Menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat lokal dan belajar tentang budaya setempat. C. Mengandalkan cerita dari kolega tanpa berusaha mempelajari lebih dalam. D. Menerapkan cara kerja yang sama seperti di daerah asal Anda tanpa penyesuaian. Jawaban. B. Pembahasan, menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat lokal dan belajar budaya setempat merupakan bentuk adaptasi yang baik sebagai ASN. Hal ini dapat membantu ASN untuk lebih diterima oleh masyarakat dan memudahkan dalam menjalankan tugas. Dengan memahami budaya setempat, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pertanyaan, dalam sebuah acara pertemuan warga, seorang ASN dari latar belakang budaya berbeda menyampaikan pendapat yang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, sehingga menimbulkan reaksi negatif. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh ASN tersebut?
A. Membiarkan perbedaan pendapat tersebut dan tetap pada pendiriannya. B. Segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa tidak ada maksud untuk menyinggung nilai budaya setempat. C. Meninggalkan acara tersebut tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut. D. Menyatakan bahwa pendapatnya adalah yang paling benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Jawaban B. Pembahasan. Sebagai ASN yang memiliki kompetensi sosial kultural, meminta maaf dan memberikan klarifikasi adalah langkah bijak. Hal ini menunjukkan sikap menghargai norma dan nilai budaya setempat serta keterbukaan untuk belajar dari masyarakat. Sikap seperti ini penting agar ASN bisa menjaga keharmonisan dalam bekerja dengan berbagai kelompok masyarakat. Pertanyaan, seorang ASN mendapatkan tugas untuk menangani masalah konflik antar warga dari dua kelompok etnis yang berbeda. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh ASN tersebut? A. Memihak pada kelompok yang lebih mayoritas untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. B. Memanggil tokoh dari kedua kelompok untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama. C. Menghimbau kedua kelompok untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan ASN. D. Menunda penyelesaian hingga konflik mereda. Jawaban B. Pembahasan. Mengajak tokoh dari kedua kelompok untuk berdialog adalah pendekatan yang mengedepankan solusi damai dan partisipatif. Hal ini mencerminkan kompetensi sosial kultural ASN dalam menangani perbedaan dan konflik. Dengan berdialog, ASN dapat memahami perspektif masing-masing kelompok, menemukan solusi yang adil, dan menjaga integritas sosial di masyarakat. Pertanyaan, Anda ditugaskan di daerah yang masyarakatnya memiliki keyakinan dan kebiasaan yang sangat kuat. Dalam menjalankan program, Anda melihat bahwa beberapa kebiasaan tersebut menghambat pelaksanaan program pemerintah yang sedang dijalankan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memaksa masyarakat mengikuti program dengan menyampaikan dampak negatif dari kebiasaan tersebut. B. Mengabaikan kebiasaan mereka dan menjalankan program sesuai rencana tanpa penyesuaian. C. Mempelajari kebiasaan masyarakat, lalu mencari pendekatan yang selaras agar program dapat diterima dengan baik. D. Menunda pelaksanaan program hingga masyarakat dapat menerima tanpa mempersoalkan kebiasaan mereka. Jawaban C. Pembahasan. Kompetensi sosial kultural ASN menuntut kemampuan untuk memahami nilai dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan mempelajari kebiasaan masyarakat, ASN bisa mencari pendekatan yang lebih efektif dan adaptif. Pendekatan yang selaras dengan budaya lokal cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan keberhasilan program. Pertanyaan, seorang warga dari komunitas minoritas datang ke kantor Anda untuk mengurus dokumen yang penting. Saat menunggu, warga tersebut terlihat tidak nyaman karena ada beberapa pegawai yang berbicara dalam bahasa daerah yang tidak ia mengerti. Sebagai ASN, apa tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan? A. Membiarkan situasi tersebut, karena warga hanya perlu menunggu tanpa perlu memahami pembicaraan. B. Meminta maaf pada warga dan menginstruksikan pegawai untuk menggunakan bahasa nasional agar warga lebih nyaman. C. Mengajak warga tersebut ke ruangan lain agar tidak mendengar pembicaraan dalam bahasa daerah. D. Menjelaskan kepada warga bahwa penggunaan bahasa daerah adalah hal yang biasa di kantor tersebut. Jawaban B. Pembahasan. Salah satu aspek kompetensi sosial kultural adalah sensitivitas terhadap keberagaman, termasuk bahasa. Meminta maaf dan meminta pegawai menggunakan bahasa nasional menunjukkan sikap menghargai dan membantu warga dari komunitas minoritas merasa nyaman. Langkah ini juga mendukung terciptanya lingkungan pelayanan yang inklusif dan adil. Pertanyaan, Anda baru saja dipindahkan ke daerah dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berbeda dari daerah asal Anda. Ketika berinteraksi dengan warga, Anda menyadari bahwa beberapa nilai dan aturan lokal tampak tidak sesuai dengan keyakinan pribadi Anda. Apa sikap yang sebaiknya Anda tunjukkan sebagai ASN? A. Mengabaikan nilai-nilai lokal karena tidak sesuai dengan keyakinan pribadi Anda. B. Menerima nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat dan berusaha untuk menghormatinya. C. Menyampaikan secara terbuka bahwa nilai-nilai lokal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan pribadi Anda. D. Menerapkan nilai-nilai dari daerah asal Anda di masyarakat baru tersebut. Pembahasan, kompetensi sosial kultural ASN melibatkan kemampuan untuk menghargai nilai-nilai dan kearifan lokal meskipun berbeda dengan keyakinan pribadi. Dengan bersikap terbuka dan menghormati nilai-nilai setempat,
ASN menunjukkan sikap profesional dan kemampuan adaptasi yang baik. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan efektivitas dalam bekerja dengan masyarakat yang berbeda budaya. Pertanyaan, dalam sebuah diskusi kelompok, Anda menyadari bahwa beberapa anggota kelompok kurang aktif berpartisipasi karena mereka berasal dari latar belakang budaya yang cenderung tertutup. Bagaimana Anda sebagai ASN sebaiknya mengatasi hal ini? A. Memaksa mereka untuk berbicara agar semua pendapat dapat terdengar. B. Menciptakan suasana diskusi yang lebih inklusif dan mendorong mereka untuk berbicara secara sukarela. C. Mengabaikan partisipasi mereka dan melanjutkan diskusi dengan anggota kelompok yang lebih aktif. D. Menyampaikan kritik atas sikap mereka yang kurang aktif dalam diskusi. Jawaban B. Pembahasan. Sebagai ASN yang memiliki kompetensi sosial kultural, menciptakan suasana yang inklusif dan nyaman dalam diskusi adalah cara yang tepat untuk mendorong partisipasi. Beberapa budaya memiliki kecenderungan untuk tidak langsung mengemukakan pendapat, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan tidak memaksa mereka berbicara dapat membantu mereka merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi. Pertanyaan, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, Anda mengadakan sosialisasi. Namun, Anda menyadari bahwa sebagian masyarakat merasa skeptis terhadap program tersebut karena pernah memiliki pengalaman buruk dengan program pemerintah sebelumnya. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi hal ini? A. Menyampaikan bahwa program kali ini berbeda dan meminta masyarakat untuk mempercayai sepenuhnya. B. Mendengarkan kekhawatiran mereka terlebih dahulu dan memberikan informasi transparan mengenai program. C. Mengabaikan skeptisisme masyarakat karena Anda yakin program ini akan berhasil. D. Mengarahkan masyarakat untuk berfokus pada dampak positif program tanpa membahas kekhawatiran mereka. Jawaban B. Pembahasan, mendengarkan kekhawatiran masyarakat dan memberikan informasi yang transparan adalah bagian dari kompetensi sosial kultural ASN. Dengan cara ini, ASN dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan empati kepada masyarakat. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka membantu ASN lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena mereka merasa didengarkan dan dihargai. Pertanyaan, di lingkungan kerja Anda, terdapat perbedaan dalam gaya komunikasi antar pegawai dari berbagai daerah. Anda menyadari bahwa perbedaan ini sering menimbulkan miskomunikasi. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi ini? A. Membiarkan perbedaan tersebut, karena setiap orang memiliki gaya komunikasi masing-masing. B. Mengadakan diskusi atau pelatihan mengenai komunikasi lintas budaya. C. Meminta mereka mengikuti gaya komunikasi yang lebih umum digunakan. D. Mengurangi interaksi antar pegawai dari budaya yang berbeda. Jawaban B. Pembahasan, mengadakan pelatihan komunikasi lintas budaya adalah langkah tepat untuk meningkatkan kompetensi sosial kultural dalam lingkungan kerja. Pelatihan ini membantu pegawai memahami perbedaan gaya komunikasi dan cara mengatasinya, sehingga mengurangi potensi konflik atau miskomunikasi. Langkah ini juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan inklusif. Pertanyaan, dalam menjalankan tugas di daerah pedalaman, Anda menemui masyarakat yang sebagian besar tidak menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana cara Anda berkomunikasi agar pesan tetap tersampaikan dengan baik? A. Menggunakan bahasa Indonesia tanpa bantuan, karena itu adalah bahasa resmi. B. Mencari penerjemah lokal yang bisa membantu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. C. Menyampaikan pesan dalam bahasa Indonesia dan meminta mereka untuk menyesuaikan diri. D. Menunda tugas hingga masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Jawaban B. Pembahasan, menggunakan bantuan penerjemah lokal adalah langkah yang menunjukkan kemampuan adaptasi dan penghargaan terhadap keragaman bahasa. Langkah ini membantu ASN menyampaikan informasi secara efektif sekaligus memperlihatkan sikap yang inklusif dan menghargai masyarakat lokal. Pertanyaan, Anda adalah ASN yang bertugas di wilayah dengan latar belakang agama yang beragam. Saat perayaan hari besar keagamaan tertentu, masyarakat meminta Anda untuk menghadiri acara tersebut sebagai bentuk dukungan. Namun, acara tersebut tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Bagaimana sebaiknya Anda bersikap? A. Menolak secara langsung karena acara tersebut tidak sesuai dengan keyakinan Anda. B. Menghadiri acara sebagai bentuk penghormatan, tanpa harus terlibat dalam ritual keagamaan. C. Mengabaikan undangan tersebut karena Anda tidak terlibat dalam kepercayaan yang mereka rayakan. D. Mengirim perwakilan untuk menghadiri acara tersebut, agar tidak menyinggung masyarakat.
Jawaban B. Pembahasan, kompetensi sosial kultural ASN menuntut kemampuan untuk menghormati keberagaman agama. Menghadiri acara sebagai bentuk penghormatan adalah pilihan bijak yang menunjukkan keterbukaan dan penghargaan terhadap masyarakat, tanpa perlu terlibat dalam ritual yang bertentangan dengan keyakinan pribadi. Hal ini juga mencerminkan sikap profesional dan mampu beradaptasi dalam keberagaman. Pertanyaan, Anda ditugaskan dalam proyek yang melibatkan masyarakat adat dengan nilai budaya yang sangat berbeda dari Anda. Dalam pertemuan pertama, Anda merasa kurang nyaman karena adanya ritual adat yang diadakan sebelum kegiatan dimulai. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengikuti dan menghormati ritual tersebut untuk menunjukkan rasa hormat pada budaya setempat. B. Menolak mengikuti ritual dan meminta agar acara dimulai tanpa proses adat. C. Meninggalkan acara dan meminta agar kegiatan selanjutnya tidak menggunakan ritual adat. D. Membiarkan masyarakat adat melaksanakan ritual, tetapi Anda tidak ikut serta dan tidak memperhatikan. Jawaban A. Pembahasan, menghormati dan mengikuti ritual adat adalah bentuk penghargaan terhadap budaya masyarakat setempat, yang mencerminkan kompetensi sosial kultural ASN. Hal ini membantu membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Sikap ini menunjukkan bahwa ASN memahami pentingnya nilai-nilai budaya dalam masyarakat tempat mereka bekerja. Pertanyaan, saat bekerja di daerah terpencil, Anda mendapati bahwa masyarakat memiliki kepercayaan dan praktik tradisional yang seringkali dianggap kurang rasional oleh masyarakat perkotaan. Salah satu praktik tersebut adalah menggunakan pengobatan tradisional. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai ASN yang menghormati keragaman? A. Menyatakan secara terbuka bahwa praktik tradisional tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. B. Menyampaikan manfaat pengobatan medis tanpa merendahkan kepercayaan pengobatan tradisional. C. Menghindari topik tersebut agar tidak terlibat dalam praktik yang dianggap tidak rasional. D. Meminta masyarakat untuk berhenti melakukan praktik tersebut demi kesehatan mereka. Jawaban B. Pembahasan, kompetensi sosial kultural ASN mencakup penghargaan terhadap kepercayaan lokal. Menyampaikan informasi mengenai pengobatan medis dengan cara yang menghargai kepercayaan tradisional menunjukkan bahwa ASN menghormati pilihan masyarakat. Sikap ini lebih mungkin diterima oleh masyarakat dan membuka ruang dialog yang harmonis tanpa merendahkan keyakinan mereka. Mengikuti ujian seleksi ASN, aparatur sipil negara, membutuhkan persiapan yang matang dan strategi yang baik. Berikut adalah beberapa tips dan trik yang bisa membantu Anda. 1. Pahami struktur ujian. Pelajari jenis-jenis tes yang akan diujikan, seperti tes kompetensi dasar, TKD, tes kompetensi bidang, TKB, dan wawancara. Pastikan Anda memahami materi yang akan diuji di masing-masing tahap. 2. Buat rencana belajar. Buatlah jadwal belajar yang teratur. Tentukan waktu khusus setiap hari untuk belajar dan pastikan Anda mencakup semua materi ujian. 3. Gunakan sumber belajar yang tepat. Manfaatkan buku, modul, dan sumber belajar online yang relevan dengan ujian ASN. Anda juga bisa mencari soal-soal latihan dari ujian sebelumnya. 4. Latihan soal. Kerjakan banyak soal latihan untuk membiasakan diri dengan format dan tipe soal. Ini akan membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan Anda dalam menjawab. 5. Pelajari pengetahuan umum. Biasakan diri Anda dengan isu-isu terkini dan pengetahuan umum yang sering muncul dalam ujian, seperti kebijakan pemerintah, isu sosial, dan lainnya. 6. Kembangkan kemampuan berpikir kritis. Latih kemampuan analisis dan berpikir kritis Anda, terutama untuk soal-soal yang berbasis kasus atau studi. 7. Simulasi ujian. Lakukan simulasi ujian untuk merasakan suasana ujian yang sebenarnya. Ini bisa membantu mengurangi rasa gugup pada hari H. 8. Istirahat yang cukup. Jangan lupakan pentingnya istirahat. Tidur yang cukup sebelum hari ujian sangat penting untuk menjaga fokus dan konsentrasi. 9. Persiapan fisik dan mental. Jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Lakukan olahraga ringan, meditasi, atau aktivitas lain yang dapat membantu meredakan stres. 10. Pelajari teknik manajemen waktu. Saat mengerjakan ujian, penting untuk mengatur waktu dengan baik. Pastikan Anda tidak terjebak terlalu lama pada satu soal. 11. Baca instruksi dengan teliti. Saat ujian berlangsung,
bacalah instruksi dan soal dengan seksama. Pastikan Anda memahami apa yang diminta sebelum menjawab. 12. Tetap tenang dan percaya diri. Jaga ketenangan dan percaya diri Anda. Jika merasa panik, coba tarik napas dalam-dalam dan fokus kembali pada soal. Dengan persiapan yang baik dan sikap positif, Anda akan lebih siap menghadapi ujian seleksi ASN. Semoga sukses!